Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Nurihwan Abdillah. Saya dari semester 4 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan eh, UAS dari mata kuliah data mining. Jadi pertama-tama di sini saya mendownload dataset yang sudah saya download. Aduh, di sini dan ini sudah saya download di sini. Tapi karena saya membuka ulang dari file ini, jadi mungkin nggak ada mungkin ya. Harus di-run dulu mungkin. Nah, ini sudah ada. Mungkin tadi nge-lag. Langsung saja. Di sini saya melakukan reading dataset terlebih dahulu dari dataset training, dataset testing. Lalu di soal yang pertama pada A1 regression using classical machine learning, yaitu soalnya memprediksi given dataset dari reach R2 score as high as possible. Jadi R2 score-nya itu berapa? Jadi kita hitung. Di sini kita di sini saya mengimport library dari Pandas dan mengimport random forest regressor lalu mengimport R2 score. Lalu membaca dataset yang telah diupload yaitu regression dataset training dan regression dataset testing. Lalu memisahkan fitur X dan target Y. Dari fitur X yaitu train ilog dan train Y-nya yaitu run ilog. Lalu di sini membuat dan melatih model regresi dari random forest. Jadi model sama dengan random forest, regressor, randoms, underscore stat, sama dengan 42. Lalu memprediksi dan mengevaluasi dari model prediknya dan print cetak hasil dari MR2 score. Hasilnya ini 0,9591 10 26 81 97 0138. Lalu selanjutnya pada soal A2 regression using deep learning. Soalnya yaitu memprediksi dataset reach R2 score as high as possible. Terus R2 score-nya berapa? Sini mengimport library-nya, mengimport pandas, NumPy, R2 score, trend test split, standard scalar, sequential, dan files. Di sini saya melakukan membaca datasetnya. Masih yang sama dengan memakai dataset training, dataset testing. Lalu saya memisahkan fitur dan target. Dari xtrend.ilog, fiturnya, misalkannya yaitu memakai min 1. Dan jtrend-nya sama min 1, 1 min 1. Cuman beda dari xtrend dan xtest, lalu yang ytrend, lalu ytest. Karena di sini saya memakai dataset training dan testing. Jadi kita bedakan fitur dan targetnya. Lalu di proporsinya scaling fighter. Scalar sama dengan standar scalar. Sama. Lalu X trend underscore scale sama dengan scalar dot fit transform X trend. Lalu yang X test scale sama dengan scalar dot transform tadi X test dari training dan ini dari testing. Lalu membuat model deep learning-nya pada model sequential. Lalu model add dan 128 activation-nya lalu input shape extend scale shape. Model add-nya dance 64 activation lalu model add dance to ini output layarnya. Lalu compile dan latih model. Di compile ini mengoptimasi dari Adam, loss MSE, model fit, file scale trend, output 100, bed size 32, verbose. Lalu memprediksi dan hitung R2 score. Lalu
cetak hasil dari MyR2 score ya. Hasilnya 094 31 13 355 8809 3098. Lalu di classification image classification. Di sini saya mendownload pet dataset dari train dan image classification dataset train, lalu image classification dataset test. Yang sudah saya download. Ini datasetnya itu. Oke, lanjut pada soal B1A yang predict the given dataset reach event score as high as possible my event score-nya. Di sini saya mengimport OS, mengimport Nambi, mengimport IMRED, mengimport resize, import hop, import label encoder, dan import dedicate EM. Di sini saya mendefinisikan pada images-nya yaitu 128 dan 128. Lalu pada trainpad-nya saya menggunakan dataset yang sudah saya download tadi, yaitu image classification dataset train dan image classification dataset test. Lalu di sini muncul loading, ada loading Farfalla, Gato, Regno, Carvalho, Pecora, Araven, Ken, Jelina, Skytolo, Mucha, Farfalla, dan lain-lain. Lalu pada selanjutnya, ini yang prediksi. Pada prediksi My Advance Code-nya yaitu eh, saya mengkhususkan ekstraksi fitur hub-nya, lalu mengambil datasetnya, mengekstraksi fitur, lalu label encode, sama PCA mengurangi dimensi dari ribuan ke 100. Lalu mundur random forest-nya, dan memprediksi dan evaluasi F1 score-nya. Jadi F1 score-nya yaitu 0329 290 2055 70 5022. Oke, lanjut pada yang B1B, image classification using deep learning. Saya di sini memprediksi given dataset reach F1 score as high as possible my F1 score. Eh, pada saya yang from transfer import sequential yaitu mengimpor layar konvolusi untuk mengekstrak fitur dari gambar dan memprediksi ukuran fitur. Lalu yang from transfer class layers import con 2D, max polling 2D, flatten, dance, dan dropout. Yang con 2D itu ya yaitu layar konvolusi untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Yang expoling 2D itu memproduksi ukuran fitur dan sampling. Dan yang flatten itu meratakan output 2D-nya. Dan yang dense itu layar fully connected. Dan yang dropout itu mencegah overfitting dengan mengabaikan sebagian neuron saat training. Lalu pada kodenya yaitu membangun arsitektur model. Jadi penjelasan layar yaitu pada Constudio 3233 yaitu 32 filter 3 kali 3 relu activation. Lalu menginput shape dari 128 3 artinya input gambar RGB. Pada input shape ini yaitu menginput gambar RGB ukurannya 128 kali 128 pixel.
pada max pollingnya yaitu default ukuran 2 kali 2 mengurangi dimensi. Lalu pada conv 2D-nya yaitu layar konvolusi kedua dengan 64 filter. Ini conv 2D. Nah, pada max polling 2D yang ini untuk mengurangi dimensi fitur, mempooling dimensi fitur. Pada yang flatten yaitu meratakan auto filter menjadi 1D. Dan 128 activation value-nya yaitu fully connected layar dengan 128 neuron. Lalu dropout-nya yaitu 0,5. Dan dance-nya yaitu softmax yaitu outlier dengan jumlah neuron sesuai jumlah kelas, misal 10 hewan. Softmax-nya itu yaitu mengubah output jadi probabilitas kelas. Lalu saya mengcompile modelnya, mengoptimasi bobot dengan algoritma Adam dan digunakan kategori klasifikasi multikelas, lalu mengukur akurasi selama training. Lalu pada prediksinya yaitu memprediksi advance score-nya yaitu memasukkan probabilitas prediksi untuk setiap gambar data uji di data uji. Lalu yang tes G-nya yaitu generator gambar uji yang dibuat sebelumnya. Yang pada verbose-nya menampilkan progres selama prediksi. Lalu kita print my advance score-nya yaitu 0,04433669645873 Lalu pada soal B2 yaitu text classification. Sini saya menolak collecting dan building package-nya. Ini langsung saja ke soalnya yaitu memprediksi dataset reach advanced score as high as possible. Jadi pada soal ini saya mengulat data dari konten text classification dataset file CSV. Classification set. Oh ini tidak ada. Seharusnya ada sih. Nah, yaitu print kolom, def kolom, print def head. Lalu ganti kolom sesuai isi file. Text, df tweet, label, lalu split data, VDF, factorization, dan trend model, lalu memprediksi dan mengevaluasinya. Jadi, kolom indeksnya yaitu label tweet dari tipenya objek. Jadi labelnya yaitu anyar, happy. Username jaringannya mati ya, tidak bisa di bla 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 bla. Lalu ada lagi yang inginnya yaitu it's like a circle of stupid athlete get you. Lalu lagi username. Yang happy itu username selamat siang sahabat kos kiriman. Dan yang happy di hari ini dia tepat di tanggal 23 Juli di mana bla bla bla. Ini yang harusnya masih ada sih dalamnya. Lalu pada my advance score-nya yaitu 0,2254
6081 3696 10782. Lanjut ke prediksi skornya dari model logistik regression, maxiternya 1000, model fit extreme pack train, memprediksi YPRED, model dot red, X vector sesungguhnya. Pada evaluasinya yaitu F1 sama dengan F1 score, Y-test, YPRED, referential measure. Lalu print my F1 score-nya yaitu 0,39, 25, 16, 63, 64, 18, 63, 28. Lalu di soal selanjutnya yaitu test classification using deep learning. Memprediksi given dataset with F1 score as high as possible my F1 score-nya. Jadi saya masih mengelola data yang contented classification dataset. Lalu saya mengambil kolom teks dan label tweet dan labelnya yaitu label. Encode labelnya LE itu yaitu label encoder dan J-nya itu yaitu LE.fit transform labels dan J-nya itu kategorikal Y. Lalu pada tokenisasi teks yaitu tokenizer number sama dengan 5000 OOV underscore token sama dengan OOV. Lalu tokenizernya fit on text sequence yaitu tokenizer text to underscore sequence padded pad sequence max dan 100. Lalu meng-speed datanya. Lalu pada prediksinya yaitu saya membangun model LSTM-nya dan mentraining model fit-nya dari extend output sama dengan 5, batch-nya 32, validasinya yaitu split 0.1. Lalu pada evaluasinya yaitu YPRED model.predict, lalu YPRED pada label, np.argmaps, lalu true sama dengan np.argmaps. Lalu menghitung F1 score-nya. Dari true, YPRED label, referensinya yaitu macros. Dari terus print my F1 score-nya. Jadi inilah hasilnya. F1 score-nya 0,59, 28, 97, 22, 73, 30, 76, 69. Lalu selanjutnya tabular data classification. Credit score prediction. Ini saya menurut ini belum ceritanya kita set. Nah, dari kode ini menghasilkan dataset konten tabular data classification dataset testing.csv. Jadi saya mengelot dan ngedrop kolom tidak relevan you name it 0, ID, customer ID, SSN name, in class sama dengan true. Lalu memisahkan fitur dan label. Dari df drop kolom credit score dan y sama dengan df credit score. Lalu encode kolom kategorikal. For in x select ikut objek kolom x call label encode fit transform x call stable STR. Lalu scaling dan split datanya. Lalu pada prediksinya yaitu melatih model sama random forest classifier, estimasinya 100, random state-nya 42, dan prediksi dan evaluasinya yaitu variasi prediksinya menggunakan X-file score, variasinya makro, dari hasilnya yaitu 0,70, 94, 44, 64, 38, 50, 88. Pada B3B-nya masih backfill to trending masih sama. Lalu memprediksi the given dataset reach evaluate as high as possible. Saya masih mau data content tabular data classification training.csv yang tadi.
Lalu saya menghapus kolom yang tidak berguna dari Unamed, null ID, customer ID, accession name, in place, true. Lalu memisahkan fitur dan label dari credit score, TF credit score, lalu ya credit score-nya yang terpisahkan dari fitur dan label. Lalu mengencode fitur kategorikal. Lalu pada langsung saja ke prediksinya, sama saya membuat model deep learning. Lalu melatih model, mengevaluasi dan saya panggil reference score ya. Hasilnya yaitu 0,9,0018955549 Lanjut saja yang ke clustering. Saya menolak dan preparing dataset. Lalu pada prosesnya ini tidak kita mancing, tinggal ngeran doang, langsung keluar. Lalu pada clusteringnya saya mengelola dataset yang ini, lalu saya mengelola datasetnya, lalu mengecek dan hapus baris dengan nilai name. Print jumlah missing value n, sini mendebug infonya dan diasplin nah atau menggunakan importer kalau ini sih dengan min atau median. Lalu yang ketiga mengambil hanya kolom numerik dan yang keempat menormalisasikan datanya. Yang kelima saya menggunakan metode elbow. Yang keenam saya eh, menampilkan elbow kurvanya lalu mengclustering akhir misal 4 cluster lalu menambahkan hasil cluster ke data frame lalu ini print hasilnya jumlah missing value-nya yaitu informnya 24 dan yang lainnya masih 0 ini yaitu metode elbow. Oh my God. Lalu pada yang kedua image clustering saya menaruh dataset dan preparing datanya dari novelnya itu Animal Zoo. Di sini ada, di sini nggak ada semua gitu. Harusnya ada nggak? Harusnya di run ulang sih kalau biar ada semua di run all. Jadi karena saya membuka file ini lagi, mungkin sudah kehapus datasetnya. Jadi kita langsung bahas aja lah. Saya di sini mendownload dan preparing dataset. Foldernya itu namanya Animal Zoo. Jadi extension image-nya yaitu JPG, JPEG, dan PNG. Oke, data ready di Animal Zoo. Jadi kalau sudah selesai ini langsung muncul di sini. Lalu memproses dataset. Jadi folder berisi gambar yang sudah diekstrak dari Kaggle. Image foldernya namanya yaitu Animal Zoo. Lalu ambil path semua gambar dari JPG, JPEG, JPEG, dan PNG. Lalu total gambar yang ditemukan. Lalu fungsi untuk ekstraksi bentuk dari gambar. Lalu mengekstraksi semua gambar menjadi array. Lalu mengubah ke NumPy array dan tambahkan dimensi batch. Jadi total gambarnya itu yang ditemukan itu ada 4.429. Dan shape data gambarnya yaitu 4.429, 224, 224, 3. Kalau kita pasterikan pada lab modul CNN
Mobile SP2 tanpa top layer untuk mengekstraksi fitur. Lalu yang kedua mengekstraksi fitur dari semua gambar. Yang ketiga mereduksi dimensi menggunakan PCA. Dan yang keempat itu cek jumlah clustering optimal menggunakan metode elbow. Lalu yang kelima itu memvisualisasi dari elbow-nya, dari metode elbow-nya. Lalu yang keenam mengclustering akhir, misal optimal customer dengan 4. Dan yang ketujuh memvisualisasi hasil clusteringnya. Jadi inilah outputnya. Metode for optimal. Oke, selesai. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.